Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Christian Chandra Kurniawan. Kali ini saya akan membahas tentang kuliah online atau daring. Oke, lanjut. Pengertian kuliah itu apa sih? Nah, ini saya dapat dari KBBI, di mana kuliah itu adalah sekolah tinggi, atau yang kalau ininya juga artinya ke sekolah tinggi atau perguruan, sedangkan yang kedua ini adalah pengertian yang lain adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi. Jadi kita tahu sendiri bahwa kita ada di kuliah, kita ada di ini UPN Veteran Yogyakarta, kita juga sudah menempuh ini, kalian masuk di sini, maka kalian sudah dianggap sebagai mahasiswa. Jadi tingkatnya itu lebih tinggi dibandingkan yang siswa pada umumnya kayak SD, SMP, SMA, kan karena kita tuh ada kata maha siswa, jadi kita tuh yang mahanya, arti mahanya itu lebih tinggi daripada kata cuma siswa. Lanjut. Sedangkan dari pengertian online itu tuh apa sih? Online sendiri itu yang ku cari dari internet adalah melihat ini dari kamus KBBI Kemendikbud, daring atau akronimnya adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaringan komputer, internet, dan sebagainya. Kita tahu dalam ini kuliah saat ini atau pembelajaran pada tahun ini karena ada pandemi, semua dilakukan secara kebanyakan dilakukan secara online. Kita tahu kayak misalkan contohnya di gereja saya pun ada online, di kuliah saya pun online. Kalau mau ketemu sama teman pun juga bisa video call lah, atau video call, atau telepon biasa pun bisa. Berbagai banyak alternatif online ini. Dan kita cuma belum mengambil dalamnya saja. Akhirnya pun setelah pandemi yang lama, cukup lama, 1 tahun lebih, 2 tahunan, hampir mau 2 tahun, akhirnya kita menggunakan fungsi online ini cukup optimal dari kegiatan kita kuliah, bahkan gereja, bahkan sekolah pun yang SD pun guru-gurunya juga sudah pakai, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini hanya sedikit intermezzo saja, di mana pada tahun-tahun, bukan tahun saya sih, maksudnya saat saya masih muda gitu, saya sering mendengar kata online itu tuh dikaitkannya dengan lagu dari penciptanya adalah Saikuchi, di mana dia membahas tentang orang ini tuh kalau kerjaannya tuh di kerjaan itu sering online gitu, jadi pekerjaan aksesnya online, entah lewat email atau Facebook, zaman-zamannya di mana Facebook masih trending, YouTube pun juga sering dipakai, bahkan pengiriman surat pun sudah pakai Gmail. Ini benar-benar salah satu contoh saja, hanya mengaitkannya tentang kaitannya dengan kuliah, tidak ada, cuma sudah ada referensi bahwa kata online itu tuh meracunya itu ke Facebook dan lain-lain dan lain sebagainya. Lanjut. Kenapa ini saya tampilkan foto saya? Ya, ini foto di mana sebagai pengalaman saya mahasiswa ini tuh saya melihat flashback dulu saat masih SMA. Ini pun masih belum online tahun saya, kurang lebih tahun 2019 ke menuju 2020. Ini pun mulai pandemi pun sudah saat saya sudah ulangan akhir semester. Jadinya masih fine-fine aja lah, belum ada pandemi, dan dia bisa lah. Muka saya tuh masih kayak cukup bukan tertekan ya, masih kayak fresh-fresh gitu, senang. Kalau untuk selanjutnya, silakan. Ini foto selanjutnya sesudah kuliah online, mukanya seperti tertekan sekali dari pihak saya, kayak menghadapi kehidupan itu sulit. Semenjak online itu materi yang diberikan oleh dosen kebanyakan tidak termasuk dalam pikiran. Itu pun kalau sudah ada beberapa pelajaran yang saya sudah ketahui, misalkan kayak matematika dasar atau bisnis yang di semester pertama pun itu saya sudah cukup paham karena di SMA saya sendiri pun sudah pernah mendapatkannya. Sedangkan kalau yang untuk pelajaran ekonomi makro, ekonomi mikro yang lebih lanjut,
akuntansi yang lebih lanjut, walaupun yang kayak semacamnya hutang dagang dan lain-lain sebagainya, saya kadang tidak dengarkan, apalagi kalau di online seperti ini yang ini catatan sedikit. Dan ya ampun ya, lihatlah muka dari pencipta PPT ini. Silakan lanjut. Terima kasih. Sekian. Kurang lebih itu PPT singkat saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Seperti saya, cuma kayak ungkapan refleksi saya. Ya, selamat. Terima kasih.